Dalam menjalankan tugasnya, sejarah telah mencatat awak kapal patroli Bea Cukai yang gugur dalam penugasan, baik dalam pemberantasan penyelundupan ataupun bencana alam. Hai sahabat BC, kembali lagi dalam segmen B Cerita. Bersama saya, Virgin, pegawai Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Tanjung Priok. Dan kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu unit di Bea Cukai yang telah menjaga perairan Indonesia dengan penuh dedikasi dan slogannya yang khas, Siaga Berani Setia, yaitu Patroli Laut Bea Cukai. Bravo Charlie yang Ronda Laut, Eka 2 panggil, selamat siang. Keberadaan unit patroli laut Bea Cukai yang melakukan tugas patroli dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai dimulai sejak tahun 1951 hingga 1960. Kiprah Bea Cukai dimulai dengan pembelian kapal motor torpedo boat dari US Navy. Jadi, selain TNI Angkatan Laut dan Dinas Kepanduan, Bea Cukai merupakan instansi pertama yang memiliki armada kapal patroli. Di tahun 1961 sampai 1979, Bea Cukai menambah kapal patroli dan membentuk unit khusus pengelolaan sarana operasi. Bea Cukai juga mulai mengoperasikan pesawat untuk pengintaian melalui udara. Selain itu, di luar tusi penegakan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, unit patroli laut Bea dan Cukai juga turut terlibat dalam penugasan nasional lainnya, seperti Operasi Seroja di Timor Timur dan penyelesaian konfrontasi dengan Malaysia. Pada tahun 1980 hingga 2001, Bea Cukai kembali membeli kapal patroli dari galangan di Jerman, Prancis, Belgia, dan dalam negeri. Pada periode ini, patroli laut Bea Cukai juga turut terlibat dalam operasi kemanusiaan dan tugas kepemerintahan lainnya, seperti evakuasi korban meletusnya Gunung Gamalama, penyelesaian pengungsi ex-Vietnam di Pulau Galang Batam, dan pengiriman pita cukai. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah memiliki catatan sejarah yang panjang dalam penugasan di laut, baik yang berhubungan dengan tusi penegakan dan pengawasan hukum Bea Cukai maupun penugasan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, sejarah telah mencatat awak kapal patroli Bea Cukai yang gugur dalam penugasan, baik dalam pemberantasan penyelundupan ataupun bencana alam. Mari kita berkenalan dengan tugas dari unit ini. Jadi, tugas utama dari patroli laut Bea Cukai adalah mengawasi perairan Indonesia untuk mencegah lalu lintas barang secara ilegal yang masuk melalui laut. Hal ini dapat berpotensi 1. Membahayakan masyarakat dengan masuknya barang-barang berbahaya seperti narkotika maupun senjata secara ilegal. Yang kedua, merusak lingkungan, contohnya limbah B3 dan barang bekas. Yang ketiga, mengganggu perekonomian, industri, dan penerimaan negara, seperti penyelundupan barang konsumsi ataupun barang kena cukai. Yang terakhir, yaitu berdampak pada eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, terutama pada komoditi seperti perikanan, kelautan, maupun kehutanan yang dilindungi. Sahabat BC, Bea Cukai mempunyai 5 pangkalan sarana operasi, yaitu 1. PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun. Yang kedua, PSO BC Tipe B Batam. Yang ketiga, PSO BC Tipe B Tanjung Priok. Yang keempat, PSO BC Tipe B Panteloan. Dan yang terakhir, PSO BC Tipe B Sorong. Selain itu juga terdapat 63 kantor Bea Cukai lainnya dari Sabang sampai Jayapura, baik itu kantor wilayah maupun KPPBC. Saat ini, awak kapal patroli tersebar di seluruh Indonesia, terutama di pangkalan sarana operasi di tiap-tiap kapalnya.
One is requested. Siaga, berani, setia! Bea Cukai juga mempunyai Marine Customs Lady Squad, yang mana awak kapal patrolinya merupakan pegawai wanita. Selain itu, awak kapal patroli juga didukung oleh pegawai lainnya di pangkalan sarana operasi, seperti pada seksi nautika, teknik dan pemeliharaan kapal, lalu ada telekomunikasi atau penginderaan, dan juga terakhir sebagian umum dan kepatuhan internal untuk dukungan teknis lainnya. Bea Cukai mempunyai 4 jenis armada kapal patroli, antara lain yang pertama, Fast Patrol Boat atau FPB, digunakan untuk patroli yang daya jelajahnya itu luas dan membutuhkan kecepatan tinggi. Selanjutnya ada Very Slender Vessel, untuk melakukan kegiatan pengejaran dalam patroli. Yang ketiga, ada Speedboat, digunakan untuk menjangkau wilayah pengawasan pantai dan sungai. Dan yang terakhir, ada Interceptor Speedboat, digunakan untuk patroli yang membutuhkan kecepatan tinggi di wilayah pengawasan pantai dan sungai. Dalam menjalankan tugasnya, awak kapal patroli Bea Cukai turut menghadapi berbagai kendala, seperti sebaran wilayah penyelundupan yang lebih luas dari tahun-tahun sebelumnya. Terdapat juga resiko bencana alam yang dapat merusak aset, sarana, prasarana patroli. Dan juga aspek geopolitik terkait pemerataan wilayah operasi dan sinergi antar unit pengawasan laut. Kami akan terus bahu-membahu untuk menghadapi segala tantangan guna meningkatkan efektivitas dan mengoptimalisasi patroli laut Bea Cukai. Oh iya, kami ingin memberikan apresiasi atas sahabat BC yang telah berpartisipasi dalam rekrutmen awak kapal patroli tahun 2024. Dukung kami dalam menjalankan komitmen Bea Cukai untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi masyarakat, dan mendukung perekonomian Indonesia. Patroli Laut Bea Cukai, siaga, berani, setia. Selanjutnya, kenalan dengan unit Bea Cukai apa lagi ya? Komen di bawah ya, sahabat BC. Sampai jumpa di segmen BC Cerita selanjutnya.